Kelakuan dan kebiasaan buruk netizen Indo udah diketahui oleh orang luar. Jadi beberapa hari yang lalu, Connor nge-tweet kayak gini, nunjukin dia habis nyobain makanan Indonesia. By the way, buat yang gak tahu Connor, dia ini YouTuber atau streamer Twitch yang sekarang lagi tinggal di Jepang. Dia ini voice actor, dan dia yang kemarin juga bikin event livestream Shackleton. Kemudian setelah dia bikin tweet kayak gini, tweetnya rame, viewsnya hampir 1 juta, jauh dibanding tweet biasanya yang rata-rata viewsnya cuma sekitar 50.000 atau 100.000. Dan tebak siapa yang bikin rame? Ya, netizen Indo. Indonesia National. Jadi gak cuma followers atau penontonnya Connor aja yang react atau nge-respon tweetnya itu, tapi juga ada banyak netizen Indo lainnya yang mungkin ngeliat tweetnya ini di berandanya, kemudian ikut respon dan manggil Connor bule ini karena gak tahu Connor ini siapa. Ya intinya banyak netizen Indo yang overreact dengan tweet itu. Ada yang over proud ngasih rekomendasi makanan lain, dan ada juga yang mancing-mancing perkara. Biasalah warga Twitter, hal yang gak ada masalahnya pun bisa dibikin jadi masalah atau drama. Kemudian di live streamnya, Connor cerita tentang tweetnya ini. So yesterday I had a very delicious Indonesian food, and it was very good. It was like my second or third time in my life having Indonesian food. Ya, jadi ini bukan pertama kalinya dia makan makanan Indonesia. Ini udah yang kedua atau ketiga kalinya. Nabi took me. I didn't realize Indonesian and Malaysian shared so many words. So Nabi was watching. I swear this tangent will make sense. So he was like just talking in, I think, Malay to this Indonesian guy, and they were understanding each other. I don't know how that works. That was impressive to me. Dia diajak temannya, namanya Nabi, orang Malaysia, dan karena bahasa Indonesia dan Melayu mirip, jadi Nabi bisa saling komunikasi sama orang Indonesia di restoran itu. Connor bilang dia heran kenapa itu bisa terjadi dan cukup impresif dengan hal itu. But I took a picture and I posted it, and in my head I was like, if I was a real evil person on Twitter, I'd be like. Ya, dan dia foto, kemudian post di Twitter. Dia bilang kalau dia beneran jahat di Twitter, dia bisa bikin caption. Damn, why does as a British person, why does Indonesian food kind of blow? Kayak gila, kenapa makanan Indonesia rasanya aneh atau kurang enak. And I would easily get like 500 times the amount of interactions. Dan kalau dia ngelakuin itu, dia bilang dengan mudah dia bisa dapetin engagement 500 kali lipat, karena orang-orang atau netizen Indo bakal rame respon kayak, because everyone be like, really? The British person says that Indonesian food suck? Seriusan ini ada bule yang bilang makanan Indonesia gak enak? They would just, it'd be such low hanging fruit, right? I would get like 1 billion the interactions. Mereka bakal dengan mudah kepancing rage bait dengan umpan paling gampang, istilahnya low hanging fruit. Gue bisa dapat miliaran interaction dengan cuma ngomong kayak gitu. Jadi di sini Connor udah tahu dengan karakter atau stereotype netizen Indo yang mayoritasnya mudah terpancing dan sering menyerang di sosial media. But at the end of the day, the food was fire and I enjoyed it, and I just was like, I'll just post it, I like it, it was fun. But it gets way less. Ya pada akhirnya makanannya enak. Connor nge-tweet dengan caption biasa aja kayak gini, nggak bikin rage bait atau caption yang mancing perkara. But that's literally how people think on Twitter, boys. And people fall for it like morons. Tapi dia ngejelasin, ya emang kayak gitu orang-orang di Twitter. Entah yang dia maksud di sini itu user Twitter secara keseluruhan atau user netizen Indo. Every single time, people are so dumb. People fall for the weakest rage bait I've seen all the goddamn time. Mereka gampang jatuh ke jebakan atau kepancing sama rage bait paling lemah sekalipun. Kemudian dia bilang, because they get paid. Entah yang dia bicarain di sini itu maksudnya buzzer atau bukan, karena ya di Indo dari jumlah user internet atau netizennya aja udah banyak, ditambah buzzer-buzzer yang laku sering dipakai banyak golongan, entah oleh influencer, organisasi, brand, judul, bahkan sampai ke pemerintah. Jadi makin gila lagi jumlah user atau akun di Indo. Wait till you mention Singapore. Okay, here's my next rage tweet. So I go to another Indonesian restaurant, and I tweet out, I take a picture of it, and I'll tweet it, I'll be like, man, Indonesian food's good, but I really just feel like the Singaporeans do it better. Easily 100k interactions. It's just so dumb, and people would fall for it. They'd be like, it's so stupid. Ya, kemudian dia bilang, atau ya ini sarkas bercanda, oke, next, gue bakal ke restoran Indonesia lagi. Kemudian bikin tweet, man, makan Indonesia enak, tapi kayaknya orang Singapura bisa bikin yang lebih enak. Pasti langsung dapat 100.000 interaction, karena emang sebego itu. Dan orang-orang atau netizen Indo pasti tetap terpancing dan marah. Kemudian tiba-tiba ada yang komen, I just quoted you being UK, was our colonizer. yang maksudnya gue nge-quote lu, mungkin quote di Twitter, sebagai orang UK yang dulu adalah penjajah negara kami. Ya kita bisa anggap yang komen ini berarti orang Indonesia, karena dia bilang it was our colonizer. Tapi ya gak tahu ini yang komen emang orang Indo beneran atau bukan.
dan tujuannya juga mungkin di sini cuma bercanda. Tapi dalam situasi ini sebelumnya, yang mana Connor lagi ngomongin stereotype keburukan netizen Indo, jadi sedikit lebih serius di sini. Okay, first of all, Indonesia. All right, UK didn't colonize. Okay. Dia langsung klarifikasi, Inggris gak pernah menjajah Indonesia. I'm sure if the option was there, we would have. I'm going to say we, like I'm on the board of directors of colonizing. Kemudian bercanda, bilang kalau dulu ada kesempatan, Inggris mungkin bakal menjajah Indonesia juga. Kemudian bilang, Blame the Dutch, okay? salahin aja orang Belanda. Lalu ada yang komen lagi, You were part of it? Okay, all right. I'll go and talk to the boys. you are part of it, maksudnya UK juga bagian dari itu, Belanda. Connor di sini langsung cari tahu kebenarannya. They did? No way did we. I thought it was the Dutch. No. Did UK colonize the Google automated search is everything? The United Kingdom did have a presence in Indonesia during the colonial period, but it did not fully colonize the region. All right, okay, safe. I know my history, thank God. Dan yap, faktanya Belanda atau Netherlands bukan bagian dari UK, sedangkan Connor berasal dari Wales, UK. UK terdiri dari England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Belanda adalah negara sendiri di Eropa Barat, bukan bagian dari UK secara historis, geografis, maupun politik. Belanda memiliki sejarah kolonialisme sendiri, terutama di Asia Tenggara, termasuk menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Jadi kalau ada orang yang menyamakan UK dan Belanda, itu jelas salah kaprah. Tapi memang sama-sama negara kolonial besar di masa lalu. Jadi kadang orang awam suka mencampur adukan keduanya. Yes, Malaysia chat, come on. Rookies. You'd know by looking at the plug. Nah, maksud dari perkataannya ini, pemula, kalian bakal tahu dengan ngeliat bentuk colokannya. Konteksnya, colokan listrik di tiap negara punya desain dan bentuk yang berbeda-beda. Negara bekas jajahan Inggris kayak Malaysia, Singapura, dan lainnya umumnya pakai colokan tipe G, colokan 3 kaki besar khas UK. Sementara Indonesia pakai tipe C atau F, colokan 2 kaki bulat seperti di Belanda atau Uni Eropa. I love watching my colonizer CWA. Oh my god. See? UK way worse than Dutch. Okay, alright. Okay, it's not a competition. Make colonizer merch. What would that even look like? Tapi dibalik keseriusan hal ini, kita sebagai penonton dan streamernya juga tahu dan menganggap hal ini sebagai candaan aja. Walaupun tetap jadi bikin ada penilaian buruk atau pandangan buruk terhadap netizen-netizen dan penonton dari Indonesia yang terlihat mudah ke-trigger, terlalu reaktif, overreact, dan terlalu patriotik, tapi juga kurang akurat dalam argumennya. Kayak tadi ada yang bilang UK menjajah Indonesia, sehingga agak memancing perdebatan dan ya menghasilkan perspektif buruk terhadap netizen atau penonton dari Indonesianya. Dari sini jelas kita bisa lihat orang luar udah tahu kebiasaan buruk dan kelemahan netizen-netizen Indo. Kalau kalian lihat di YouTube pun, makanya banyak bule yang bikin konten tentang Indo karena mereka tahu bakal rame. Netizennya mudah terpancing dan banyak yang overproud ketika di-mention orang luar. Nah, sekarang bayangin kalau kalian ketemu orang luar yang udah tahu stereotip netizen Indo, kayak Connor misalnya, waktu kalian ngenalin diri dan bilang kalian dari Indonesia, mereka mungkin langsung punya ekspektasi atau pandangan buruk terhadap sifat atau pemikiran kalian. Padahal belum tentu kalian punya kelakuan kayak netizen Indo pada umumnya. Jadi ya, gue cuma mau ngingetin buat kalian netizen Indo di sini, jaga sikap, belajar etika, dan biasakan berpikir kritis. Jangan asal komen atau asal ketik. Tapi jujur, gue juga sadar kayaknya hal ini bakal susah atau bahkan mustahil untuk diperbaiki. Karena dari dasarnya aja, literasi, pendidikan, etika, dan moralnya udah lemah. Banyak netizen Indo yang sebenarnya belum siap atau belum layak untuk pakai sosial media. Belum lagi ditambah buzzer-buzzer atau influencer yang gak mikirin moral, egois cuma mikirin duit.